Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pada pagi hari ini Liberty tengah berada di depan pintu utama atau pintu masuk ke peninggalan Keraton Kartasura Hadiningrat yang pada saat itu dibangun oleh beliau Sinuwun Amangkurat pada tahun 1680 hingga 1742. Peninggalan yang saat itu hingga sekarang ini yang bisa dinikmati oleh mereka masyarakat luas, khususnya mereka wisatawan dari luar kota Solo atau luar Kartasura, adalah tembok beteng Sri Manganti. Tembok beteng Sri Manganti ini pada waktu itu memiliki luas tidak kurang dari 2,5 hektar. Bahkan pada saat itu tembok beteng Sri Manganti ini memiliki ketinggian tidak kurang dari 6 meter. Hanya saja sekarang ini sepertinya hanya tidak lebih dari 4 meter ketinggiannya. Namun kalau masalah ketebalannya yang pada waktu itu hingga sekarang ini sepertinya tidak berubah, masih sekitar memiliki ketebalan sekitar 2 meter. Hanya saja cukup disayangkan keberadaan beteng Sri Manganti ini sepertinya kurang begitu terawat. Pasalnya dari bata-bata merah ini sepertinya bukan hanya ditumbuhi semacam lumut saja, melainkan rumput-rumput ilalang banyak tumbuh di sekitar tembok beteng Sri Manganti, baik yang ada di pintu utama sebelah timur, juga tembok pintu utama yang ada di sebelah barat. Kesemuanya sepertinya tampak kurang terawat. Buktinya rumput-rumput liar banyak tumbuh di sekitar beteng Sri Manganti ini, sehingga bisa dipastikan lagi benteng Sri Manganti yang harusnya tampak gagah berwibawa kini sepertinya mangkrak, kurang terurus dan kurang terawat. Sepertinya cukup disayangkan, bukan? Heritage peninggalan sejarah bernilai tinggi sepertinya kurang begitu terurus, sehingga sebenarnya tidak ada salahnya jika mereka para wisatawan atau turis yang berasal dari luar kota Solo saat mereka berkunjung ke kota Solo tidak ada salahnya menilik sejenak ke bekas peninggalan kerajaan Mataram Islam yang merupakan pindahan dari kerajaan atau keraton Pleret Bantul Yogyakarta. Karena pindah dari Pleret atau Bantul Yogyakarta ini tidak lain disebabkan adanya pemberontakan dari Trunojoyo yang pada saat itu sekitar tahun 677. Karena keberadaan benteng Pleret atau keraton Pleret yang ada di Bantul sudah hancur dan diduduki musuh, sehingga Amangkurat II, raja yang membangun keraton Kartasura pada tahun 1680 ini, pasca geger pecinan
sekitar 1742 dipindahkan ke Solo, atau tepatnya pada tahun 1745 Keraton Kartasura Hadiningrat ini dipindahkan ke Keraton Surakarta Hadiningrat, sehingga baik mereka wisatawan asing, wisatawan domestik, janganlah Anda bayangkan jika berada di bekas peninggalan Keraton Kartasura ini bisa menemukan sisa-sisa bangunan Keraton Kartasura, kecuali adanya tembok beteng Sri Manganti yang juga mulai tampak kurang terawat, sehingga banyak kerusakan di sana sini. Beteng Sri Manganti ini merupakan saksi bisu dari tahun 1680 hingga 1742 atau zaman Amangkurat II. Pada waktu itu sekitar tahun 1677 Trunojoyo memberontak dan menduduki Mataram Pleret, sehingga pada waktu itu Amangkurat II lari ke arah timur dan masuk ke hutan Wonokerto. Hutan Wonokerto itu yang sekarang dikenal sebagai Keraton Kartasura Hadiningrat. Begitu beliau Sinuwun Amangkurat II berada di Gung Lewang Lewung alas atau hutan Wonokerto, pada saat itu beliau langsung membangun sebuah keraton yang akhirnya sampai sekarang ini keraton ini disebut dengan Keraton Kartasura Hadiningrat. Tembok beteng Sri Manganti Keraton Kartasura Hadiningrat yang ada pada sebelah timur. Inilah tembok beteng Sri Manganti yang dahulunya memiliki luas sekitar 2,5 hektar. Bisa jadi sekarang ini sepertinya sudah setengahnya saja, bisa jadi sudah tidak ada. Pasalnya banyak bangunan-bangunan dari rumah penduduk yang mendirikan bangunan rumah di sekitar tembok beteng Sri Manganti ini, sehingga keberadaan tembok beteng Sri Manganti ini sepertinya tergusur begitu saja tanpa mengindahkan saat mereka membuat rumah di sekitarnya itu. Jika keberadaan beteng Sri Manganti ini perlu diuri-uri dan dilestarikan, pasalnya memiliki nilai historis, nilai heritage yang cukup tinggi. Sepertinya cukup disayangkan, bukan, jika bangunan bersejarah bernilai tinggi ini harus rusak dibangun oleh semacam bangunan-bangunan perumahan baru. Demikian Liberty melaporkan dari bekas petilasan Keraton Kartasura Hadiningrat yang untuk sementara waktu ini kita bahas masalah keberadaan
saksi bisu dari Benteng Sri Manganti yang sudah mulai rusak, bahkan sepertinya mangkrak dan kurang terawat. Dari pintu utamanya pun tembok Benteng Sri Manganti tersebut dipenuhi dengan rerumputan liar, apalagi benteng yang sekarang ini bisa jadi tinggal memiliki panjang tidak lebih dari 100 meter. Kesemuanya rimbun di atasnya ditumbuhi rumput-rumput liar. Kalau saja dari pihak yang berkompeten memiliki kepedulian, bisa jadi keberadaan peninggalan sejarah Keraton Kartasura Hadiningrat ini kembali direnovasi, direvitalisasi, diperbaiki, ataupun dibenahi. Setidaknya bisa mengembalikan sedikit nilai sejarah kebudayaan yang cukup tinggi pada saat itu. Karena dengan adanya keraton dinasti Mataram Islam yang ketiga, atau yang pertama adalah Kota Gede dengan Panembahan Senopatinya, dengan dilanjutkan di Pleret, di Kerto Pleret Bantul yang cukup termasyhur dengan kerajaannya Sultan Agung, hingga akhirnya dinasti Mataram Islam yang ketiga ada di Alas Wonokerto yang sekarang menjadi Keraton Kartasura Hadiningrat yang mangkrak ini. Setelahnya pada tahun 1745 pindahlah Keraton Kartasura ini untuk menuju Desa Solo, dan pada waktu itu Sinuwun Pakubono Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mendirikan dinasti Mataram Islam yang terakhir atau yang keempat kalinya, yaitu dinasti Mataram Islam Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sampai sekarang ini yang namanya dinasti Mataram Islam itu hanya ada 4. Satu dari Kota Gede dengan rajanya yang sangat termasyhur Panembahan Senopati, serta yang kedua di Pleret Bantul dengan raja yang sangat terkenal, beliau adalah Sultan Agung. Dan yang ketiga ini berada di Kartasura Hadiningrat yang saat itu terakhirnya dan dikenal dengan raja yang bergelar dengan Sinuwun Pakubuwono II, sehingga terjadi geger pecinan pada waktu tahun sekitar 742 sampai 1743 oleh beliau Sinuwun Pakubuwono II. Dipindahkan Keraton Kartasura Hadiningrat ini menuju yang sekarang ini dinasti Mataram Islam yang terakhir, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kalau masalah Kesultanan Yogyakarta, Puro Mangkunegaran dan Pakualaman merupakan bagian dari Keraton dinasti Mataram Islam Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan adanya perjanjian Giyanti dan perjanjian Solo Tigo. Demikian liputan Liberty di area peninggalan Keraton Kartasura Hadiningrat. Semoga bermanfaat, dan akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.